Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai prinsip dasar IPv4 atau IPv6, prinsip dasar TCP/IP, dan prinsip dasar networking server. Adapun anggota kelompok kami yaitu pertama saya Mas Kasania Konsa. Saya Mulesari Devi. Saya Rosa. Oke, di sini kami akan menjelaskan mengenai riset IPv4 yang akan dijelaskan oleh Rosa. Apakah IP address itu? IP merupakan singkatan dari Internet Protocol. IP address adalah alamat atau identitas numerik yang diberikan kepada sebuah perangkat agar dapat berkomunikasi dengan perangkat yang lain dalam suatu jaringan. IP terbagi menjadi dua, yaitu IPv4 dan IPv6. IPv4 menggunakan 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet yang memberikan sekitar 4,3 miliar alamat IP yang digunakan. IPv6 merupakan pembaruan dari IPv4 menggunakan 128 bit yang dibagi menjadi 8 oktet yang memberikan sekitar 340 unique alamat IP. IPv6 diterapkan dalam jaringan untuk mengakomodir IPv4 yang saat ini sudah sangat penuh. IPv4 menggunakan angka desimal, sedangkan IPv6 menggunakan angka heksadesimal. IP juga dibagi menjadi beberapa, yakni IP publik yang digunakan pada perangkat yang terhubung langsung ke internet. IP ini biasanya digunakan oleh ISP atau menyediakan jasa website seperti hosting atau yang lain, di mana mereka membutuhkan koneksi atau hubungan terhubung langsung ke jaringan internet. Lalu IP privat yang merupakan pecahan kecil dari IP publik yang digunakan oleh ISP untuk membagikan koneksi atau sambungan internet ke pelanggan-pelanggan. Lalu IP loopback, yaitu IP yang digunakan oleh sampulan itu sendiri atau perangkat itu. IP ini notasinya 127.0.0.1 atau biasa disebut local host. Lalu automatic private IP address, IP yang terbentuk sendiri atau terbentuk otomatis saat komputer kita tidak terdapatkan IP otomatis dari DHCP server. Selanjutnya di sini ada riset TCP/IP. TCP/IP atau singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah gabungan dari TCP/IP sebagai sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet yang akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju. Yang pertama di sini ada komunikasi data. Definisinya adalah menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan media yang bertujuan untuk berbagai resource. Komunikasi data dikirimkan melalui interface. Interface memiliki dua media, yaitu media kabel dan media dari kabel. Yang kedua, ada beberapa masalah saat mengirimkan data. Yang pertama ada data rusak dan hilang, yang kedua aplikasi banyak, yang ketiga komputer tujuan jauh, yang keempat data harus sampai pada aplikasi yang tepat. Ketiga ada layer-layer protokol TCP/IP, diantaranya yang pertama ada application layer, yang kedua ada transit layer, yang ketiga ada network layer, yang keempat ada link layer, yang kelima ada physical layer. Lalu adapun riset mengenai networking service. Server adalah terminal dari akhir yang mengkoordinasikan semua aktivitas yang terjadi pada sistem infrastruktur. Server bertugas menangani penyimpanan, pengolahan, pendistribusian data secara terpusat sebagai pusat aplikasi untuk menuju Internet Gateway. Network adalah kumpulan dua data atau lebih sistem komputer dan perangkat lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai satu tujuan bersama. Analisis IPv4 atau IPv6. Yang pertama ada kelebihan. IPv4 memiliki kelebihan pengalamannya yang mudah diingat, dukungan IPsec opsional. IPv6 pengalamannya yang lebih banyak, dukungan IPsec-nya wajib. Itu kekurangannya. IPv4 konfigurasinya rumit, lalu fragmentasi, lalu IPv6 kompatibilitas yang rendah, transformasi yang lambat. Selanjutnya ada analisis TCP/IP.
Berdasarkan analisis yang kami temukan, manfaat TCP/IP ini adalah untuk mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat lain. Kekurangan TCP/IP yang pertama ada dapat merusak jaringan, yang kedua jika mengirimkan data yang kecil prosesnya akan lebih lambat, yang ketiga tidak bisa broadcast karena TCP bersifat one-to-one. Selanjutnya ada kelebihan TCP/IP. Yang pertama ada memiliki mekanisme pengiriman data yang handal dan efisien. Yang kedua mudah dikonfigurasi. Yang ketiga TCP/IP adalah protokol yang bisa diharapkan. Yang keempat dukungannya besar. Selanjutnya ada kegunaan TCP/IP, yaitu yang pertama menyediakan komunikasi logika antar proses aplikasi yang berjalan pada host yang berbeda. Yang kedua protokol transport berjalan pada end system. Yang ketiga pengiriman file. Lalu adapun analisis networking service. Networking service mempunyai kelebihan yaitu dapat menghubungkan dua perangkat dalam satu jaringan agar memudahkan komunikasi satu sama lainnya. Lalu akses dengan sistem networking lebih cepat karena data dilayani dari bagian kiri dan kanan server. Adapun kekurangan dari networking service yaitu satu memperburuk sinyal konektivitas jika jarak antara dua komputernya berjauhan. Lalu sulit menambah terminal jika port yang sudah dipakai semua. Lalu ada data kerja IPv4 atau IPv6. Yang pertama, komputer terhubung ke router jaringan yang biasanya disediakan oleh penyedia layanan internet ISP. Kemudian router akan berkomunikasi dengan server tempat website disimpan untuk mengakses file yang perlu dikirim kembali ke komputer Anda. Komputer, router, dan server memiliki IP address tertentu yang bisa dikenali satu sama lain. Dengan alamat inilah masing-masing perangkat bisa berkomunikasi, mengambil data, dan mengirimkannya. Selanjutnya di sini ada tata kerja TCP/IP. Yang pertama, datagram dibagi-bagi ke dalam sesuai dengan lebar frekuensi di mana data tersebut akan dikirimkan. Yang kedua, pada lapisan TCP, data tersebut lalu dibungkus dengan informasi header yang dibutuhkan. Yang ketiga, setelah datagram dibungkus dengan header TCP, datagram tersebut dikirim kepada lapisan IP. Yang keempat, IP menerima datagram dari TCP dan menambahkan headernya sendiri pada datagram tersebut. Yang kelima, IP lalu mengarahkan datagram tersebut ke tujuannya. Yang keenam, komputer penerima melakukan proses perhitungan. Ia memeriksa perhitungan checksum yang sama dengan data yang diterima. Yang ketujuh, jika kedua perhitungan tersebut tidak cocok, berarti ada error sewaktu pengiriman dan datagram akan dikirimkan kembali. Dan terakhir ada tata kerja networking service. Awalnya, proses dimulai klien mengajukan permintaan kepada server. Permintaan tersebut bisa berubah permintaan akses ke file, data, aplikasi, dan pelayanan tertentu. Untuk berkomunikasi dengan klien, server menggunakan protokol komunikasi tertentu seperti HTTP untuk web server. Protokol tersebut dapat menetapkan aturan komunikasi antara server dan klien. Cara kerjanya yaitu dengan mengumpulkan dua data atau lebih sistem komputer yang terhubung atas komputer dan perangkat jaringan yang lain. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai prinsip dasar IPv4, TCP/IP, dan networking server. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, tadi kami terima kasih. Terima kasih.